Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali bersama saya Siti Wewe Susanti dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, di mana saya sedang meniti salah satu program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan saling sharing terkait kiat dan cara mempengaruhi anggota pada suatu organisasi. Nah, kita akan belajar cara atau taktik untuk mempengaruhi anggota agar mau melakukan apa yang pimpinan inginkan atau harapkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, leadership atau kepemimpinan ini seperti yang kita ketahui bahwa merupakan kemampuan seseorang ketika menjadi seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan semaksimal mungkin demi mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Taktik atau trik untuk mempengaruhi organisasi ini dapat digunakan oleh seorang pemimpin pada suatu lembaga atau organisasi. Nah, hal ini perlu untuk kita pahami. Kita perlu memahami terkait taktik mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi dari seorang pemimpin. Nah, seperti salah satu para ahli yang telah memaparkan atau menyampaikan pendapatnya terkait taktik dalam mempengaruhi anggota ini, yaitu salah satunya ada Smith, di mana beliau mengemukakan terdapat 10 taktik untuk mempengaruhi anggota. Yaitu yang pertama adalah kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, pada kehidupan sehari-hari ini tidak lepas dari yang namanya leadership. Salah satunya itu termasuk dari kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dapat menggerakkan suatu organisasi jika dapat dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi taktik dari si pemimpin untuk memimpin organisasinya. Adanya kekuasaan dalam organisasi ini adalah suatu kelebihan dari suatu organisasi. Akan tetapi, apabila dalam memanfaatkannya ini tidak pada tempatnya atau kurang semaksimal begitu, dapat menjadi suatu ancaman dari organisasi itu sendiri. Kemudian, jadi dari sini pemimpin harus dapat memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya dengan baik agar tidak terjadi yang namanya ancaman yang akan dihadapi pada mencapai tujuan organisasinya. Kemudian taktik yang kedua yaitu rational persuasion, di mana siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen atau pendapatnya yang logis dan rasional. Contoh penerapan dari taktik ini, contohnya seperti ada seorang dokter yang memberikan nasihat kepada pasiennya yang perokok berat dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa para perokok ini lebih mudah untuk terjangkit penyakit kronis. Nah, ini salah satu penerapan dari yang namanya taktik rasional persuasion. Kemudian, yang ketiga, taktik ketiga adalah inspiration appeals taktik. Di sini siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person. Salah satu penerapannya seperti seorang menteri yang membawai departemen Kominfo yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat untuk membuat proposal dan ide terkait pengembangan e-government pada suatu negeri. Nah, di sini adalah salah satu penerapan dari inspiration appeals taktik, di mana lebih cenderung dalam meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa semangat dari targetnya. Kemudian taktik keempat adalah consultation taktik.
Consultation taktik ini terjadi ketika kita meminta target kita ini untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang kita adakan atau kita agendakan. Salah satu contoh penerapan dari consultation taktik ini yaitu Menteri Kominfo Menteri Kominfo ini kembali mengkonsultasikan kepada seluruh komunitas IT pada suatu negeri dengan upaya mengajak partisipasi aktif dalam implementasi cetak biru e-government yang lebih diproduksi oleh departemennya. Jadi di sini consultation taktik ini lebih untuk meminta target agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh personelnya. Kemudian yang kelima ini adalah ingredients taktik. Nah, di sini tuh siasat di mana kita seorang pemimpin berusaha untuk membuat hati senang dan tentram targetnya. Jadi sebelumnya ini mengajukan permintaan yang sebenarnya di sini lebih pendekatannya itu lebih membuat targetnya itu menjadi merasa senang ya. Salah satu contoh dari penerapannya yaitu pemimpin yang memberikan pujian kepada anggotanya yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian pemimpin ini akan memberikan tugas baru. Jadi di sini pendekatannya dengan memberikan suatu pujian terlebih dahulu kepada bawahannya. Kemudian salah satu contoh lainnya ini adanya senda gurau atau membawa seperti canda tawa dari seorang salesman terhadap langganannya. Jadi si langganan ini akan merasa senang dan akhirnya dapat tertarik gitu. Jadi dan semua itu tidak ada rasa terbebani. Jadi rasa senang dari hati sendiri. Nah, kemudian taktik yang keenam yaitu personal appeal taktik. Nah, di sini personal appeal taktik ini terjadi ketika kita berusaha mempengaruhi target personal dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan, atau hal yang bersifat personal lainnya. Jadi pengimplementasiannya itu atas dasar pertama-tama kita itu ingin menyampaikan suatu hal yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini itu karena didasari antara hubungan personal ini persahabatan yang dimiliki. Jadi pimpinan apa yang mau disampaikan, diri yang akan menyampaikan dengan targetnya ini dengan atas dasar persahabatan atau pertemanan yang mereka jalani. Kemudian taktik yang ke-7 yaitu exchange taktik. Sebenarnya exchange taktik ini hampir mirip dengan personal appeal taktik, namun sifatnya ini bukan karena hubungan personal semata seperti persahabatan, pertemanan tadi, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi yang dimiliki, dan sebagainya. Jadi di antara pemimpin dan target person ini memiliki pemahaman yang sama seperti itu. Kemudian taktik yang ke-8 yaitu coalition taktik, di mana siasat kita berkoalisi dan meminta bantuan kepada pihak lain untuk mempengaruhi target person. Jadi strategi kemenangannya ini karena jumlah pengikut dipakai dalam siasat ini. Kemudian taktik yang ke-9 adalah pressure taktik. Pressure taktik ini terjadi di mana kita mempengaruhi target person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan. Salah satu contoh penerapan dari pressure taktik ini yaitu seorang komandan pasukan yang memberikan ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan yang sama atau serupa. Jadi di sini lebih
memberikan ancaman, suatu peringatan apabila bawahan tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik dan melakukan kesalahan yang sama. Jadi akan taktiknya itu dengan cara memberikan peringatan atau ancaman yang menekan person target tersebut. Kemudian taktik yang terakhir yaitu legitimizing taktik. Legitimasi taktik. Oke, di sini siasat di mana kita menggunakan otoritas atau kekuasaan dan kedudukan kita seorang pemimpin untuk mempengaruhi target personal tersebut. Salah satu contohnya ini dapat diterapkan oleh seorang presiden yang meminta seorang menteri untuk menyusun rancangan undang-undang. Atau dalam ranah pendidikan, salah satu contohnya penerapannya itu dalam seorang kepala sekolah yang meminta guru untuk menyusun kurikulum pendidikan. Nah, antara pressure taktik dan legitimizing taktik ini, kalau kita pikir-pikir atau kita pandang ini seperti memiliki sifat negatif, ya lebih, karena yang pressure tadi kan lebih ditekankan oleh pemberian peringatan atau ancaman. Nah, seperti itu. Legitimizing ini lebih ke memanfaatkan kedudukan atau otoritas. Dan di sini kalau kita lihat dari sudut pandang lain itu memiliki sifat negatif, namun sebenarnya dua taktik ini lebih sering dipakai oleh seorang leader untuk mencapai tujuan organisasinya, karena kan kita juga tahu bahwa anggota ini juga berbeda-beda. Karena jadi leader ini juga dapat menggunakan dua taktik ini untuk dalam mencapai mempengaruhi anggotanya agar mau melakukan apa yang si leader inginkan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian berikut adalah 10 taktik untuk mempengaruhi anggota. Nah, kita dapat melihat dari ke-10 tadi dapat digunakan pada situasi tertentu, dapat kita manfaatkan jika kita sebagai leader dapat menggunakan taktik-taktik tersebut. Tinggal kita pandai-pandai untuk memanfaatkan taktik-taktik tersebut agar seperti tadi, agar tidak terjadi ancaman yang besar, sehingga kita harus dapat memanfaatkan taktik-taktik dalam mempengaruhi orang lain ini pada tempatnya. Untuk pengimplementasian dari taktik-taktik dalam mempengaruhi anggota ini, dalam realisasinya dapat kita lihat salah satunya pada negeri Cina, di mana di Cina ini lebih cenderung bisa untuk si raja bisa untuk memanfaatkan taktik rational persuasion dan exchange taktik. Ya, mungkin di sana itu lebih cocok seperti itu, lebih cocok untuk melakukan taktik seperti itu. Dan kemudian kita lihat di negara tetangga yang lain, yaitu di Taiwan. Jika kita lihat dari penelitian, taktik yang lebih sering digunakan atau lebih cocok digunakan dan sering digunakan oleh seorang pemimpinnya itu yaitu inspiration appeals taktik dan ingredient taktik. Nah, dua taktik ini jika kita lihat dan ada penelitian yang telah membuktikannya, lebih cenderung dapat menggunakan dua taktik tersebut. Nah, teman-teman, kita telah sharing terkait trik dan cara untuk mempengaruhi anggota. Saya harap teman-teman semua dapat mempelajari lebih lanjut atau mungkin terdapat cara yang lain. Ya, sahabat bisa sharing dan bisa disampaikan di kolom komentar YouTube apabila sahabat memiliki pendapat yang lain. Nah, saya sangat open terkait hal tersebut.
Mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan untuk sharing kita kali ini. Terima kasih telah melihat video saya dari awal sampai akhir dan telah mengikuti. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.